Selamat sore buat diri saya di masa depan. Aduh, yuk. Beberapa hari yang lalu saya tertarik dengan sebuah buku Atomic Habits karya James Clear. Ya, saya akan menerangkannya untuk diri saya agar tidak lupa dan saya bisa belajar dari video ini. Di dalam buku yang berjudul Atomic Habits karya James Clear ada 4 pola kebiasaan. 4 pola tersebut, yang pertama ada Q. Q adalah otak kita memberikan informasi bahwasanya ada hadiah jika kegiatan itu dilakukan. Otak kita merespons jika ada suatu kegiatan yang mendapatkan hadiah, ada mendapatkan imbalan, ada mendapatkan gaji. Yang kedua ada craving. Pola craving adalah keinginan untuk mengubah sesuatu untuk mendapatkan hadiah tersebut. Jadi secara tidak langsung setelah Q-nya ataupun setelah otak kita mendapatkan keinginan informasi atau otak kita mendapatkan keinginan untuk mendapatkan hadiah atau informasi di otak kita ini ada imbalan dari kegiatan, masuklah craving untuk mengubah sesuatu untuk mendapatkan hadiah tersebut. Yang ketiga adalah respons atau tindakan. Jadi setelah otak kita ada keinginan untuk mendapatkan imbalan, setelah itu ada keinginan untuk mendapatkan imbalan, dan juga masuklah respons tindakan, action kita bertindak untuk mendapatkan hadiah tersebut. Kita melakukan aktivitas untuk mendapatkan hadiah tersebut. Yang keempat adalah reward. Reward adalah perasaan puas kita sebagai hasil dari mendapatkan setelah kita melakukan aktivitas tersebut. Nah, di dalam 4 pola kebiasaan ini, karena otak kita tersusun, maka James Clear membuat 4 proses perubahan perilaku. Nah, cukup 4 saja proses perubahan dari perilaku tersebut. James Clear merincikan yang pertama ada proses perubahan perilaku. Yang pertama ada obvious, jelas. Jadi perilaku ataupun aktivitas kita dibuat sangat jelas. Oke, contohnya saya akan menulis jurnal setiap malam pada jam 10.30. Kan jelas. Setiap malam jam 10.30. Jelas. Yang kedua, atraktif, menarik. Jadi aktivitas kita itu menarik, kegiatan kita itu menarik, hobi kita itu menarik. Kalau saya setelah menulis jurnal, saya akan menuangkan body lotion ke seluruh tubuh dan melakukan aktivitas relaksasi sebelum tidur. Karena beberapa hari yang lalu saya menerapkan aktivitas ini, saya mendapatkan manfaatnya. Yang ketiga ada easy, mudah. Jadi aktivitas kita itu mudah, tidak ada yang sulit, bukan? Membuat jurnal setiap malam bukan hal yang sulit. Membuat jurnal setiap malam tidak ada yang sulit. Kita tinggal ambil HP, tulis jurnal, atau tinggal ambil buku catatan, nulis jurnal. Untuk jurnalnya sendiri, saya pribadi tidak harus membuat 3-4 halaman, tidak harus sampai 5.000 kata. Cukup kalau saya hanya menuangkan ide-ide apa untuk esok hari, atau juga saya membahas aktivitas apa yang saya lakukan pada hari ini sebelum tidur. Proses yang keempat ada satisfying atau memuaskan. Jadi kenapa proses ini penting, yang keempat, memuaskan? Karena setiap aktivitas yang terakhir setelah kita lakukan, maka akan timbul rasa kegembiraan jika kita cross check lagi nih.
Contohnya di saat saya melihat jurnal saya di tahun 2022, saya memiliki ide saya akan menjadi petani pinang. Hal yang out the box ya kan. Bahwasanya sampai sekarang saya belum menjadi seorang petani. Tetapi saya pas melihat jurnal di tahun 2002 saya, ada rasa kegembiraan, ada rasa pemikiran, kenapa sih saya bisa kepikiran untuk menjadi seorang petani? Dan maka dari itu ada unsur stimulus di dalam otak, merasakan kegembiraan gitulah. Ada rasa bangga, kenapa sih saya bisa kepikiran ke situ gitu? Karena ada bukti yang nyata dari sebuah proses. Nah, 4 proses itu saja yang kita lakukan setiap hari. 4 tahapan itu saja untuk melakukan aktivitas-aktivitas kita untuk semakin positif, ya kan? Karena James Clear bukan menuntut ya, cuman menginginkan kita tumbuh 1% setiap harinya. Karena 1% jika diakumulasikan dengan waktu akan menjadi lebih baik lagi. 1% setiap hari dalam 1 tahun ada 365 hari. Berarti ada 365% kita tumbuh setiap tahunnya. Wow. Hal yang sangat mengagumkan. Nah, itu saja untuk diri saya. Ya, pesan saya harus banyak belajar dengan metode sederhana seperti ini. Ya, catatanlah buat saya. Itu saja, terima kasih.